Selamat pagi Pak Efrem, perkenalkan nama saya Faida Jesslyn, absen 31, kelas 109. Pada hari ini saya akan menjelaskan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang diketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman ras, suku, budaya, dan agama. Keragaman yang ada di Indonesia ini adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam, tunggal berarti satu, serta Ika berarti itu. Bhinneka Tunggal Ika ditemukan pada zaman kerajaan Majapahit. Semboyan ini berasal dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang membawa Majapahit pada kejayaannya. Nah, di manakah frasa Bhinneka Tunggal Ika itu berada? Jadi, frasa Bhinneka Tunggal Ika itu berada di buku 139 bait ke-5. Bunyinya, Tawaneka Datu Winus Budaya Wiswa. Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Jadi, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini tercantum pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila yang ditulis di tinta yang dicengkeram kuat oleh burung Garuda Pancasila. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki filosofi semangat persatuan kesatuan dan keberagaman yang terdapat di Indonesia. Semboyan ini mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekayaan bangsa yang harus dihargai dan disatukan dalam persatuan, sehingga menjadi suatu kekuatan untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Kalian tahu gak kalau Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki beberapa makna loh? Yang pertama, keberagaman yang bersatu. Meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, Indonesia harus tetap menjadi satu kesatuan utuh. Dan perbedaan tersebut tidak boleh menjadi penyebab perpecahan. Kekayaan budaya tersebut harus dijaga dan dilestarikan. Kedua, toleransi dan saling menghormati. Nah, ini mengajarkan pentingnya nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar warga di antara perbedaan. Semua warga negara harus saling bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama dan membangun bangsa yang kuat. Seperti kita harus mengembangkan nilai gotong royong yang telah turun-temurun dari nenek moyang kita. Dan yang ketiga, itu mengajarkan nilai nasionalisme dan patriotisme. Di antara kalian pasti udah nggak asing dong sama peribahasa Sili Asih, Sili Asah, dan Sili Asuh. Ternyata peribahasa Sunda ini memiliki makna yang mirip loh dengan Bhinneka Tunggal Ika. Peribahasa ini menjadi bagian dari filsafat hidup masyarakat Sunda yang berarti saling mengasihi, saling belajar, dan saling membimbing. Sili Asih. Sikap ini mencerminkan pentingnya toleransi, saling menyayangi, dan saling menghormati tanpa memandang perbedaan. Kedua, Sili Asah. Dalam hidup, kita tidak bisa hidup sendirian karena kita adalah makhluk sosial. Sikap ini mengajarkan pentingnya saling belajar dan berbagi pengetahuan satu sama lain untuk memperkaya wawasan. Ketiga, Sili Asuh. Ketika seseorang berada dalam kesulitan, kita harus saling menjaga dan saling membantu antar warga. Makna Sili Asih, Sili Asah, dan Sili Asuh ini memiliki makna yang sama dengan Bhinneka Tunggal Ika, terutama pada Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selain itu, ada juga peribahasa Kacai jadi Salewi, Kadarat jadi Salebak. Juga berasal dari bahasa Sunda yang memiliki makna persatuan dan kesatuan. Pertama, kacai jadi salewi. Bayangin air yang mengalir ke suatu tempat. Meskipun air itu berasal dari berbagai sumber, semuanya menyatu menjadi satu kesatuan yang menggambarkan bahwa dalam situasi apapun, kita harus selalu bersatu dan bekerja sama tanpa melihat dari mana kita berasal. Kedua, kadarat jadi salebak. Itu menggambarkan bahwa semua tempat yang ada di daratan itu untuk berkumpul dan bersatu. Artinya, dalam berbagai keadaan, mau senang maupun susah, kita harus saling mendukung dan menjadi bagian dari satu kesatuan. Peribahasa ini mengajarkan, sekalipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kita harus tetap bersatu. Seperti Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. So, say yes to persatuan and say no to perbedaan. Terima kasih.